Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi semua para qualifier best practice training kita untuk bulan ini. Alhamdulillah teman-teman ya, kita udah adakan 3 kali ya. Yang pertama, sorry, 5 kali. Yang pertama sama Coach Robert Fitri, kemudian sama Coach Rena, kemudian sama Coach Tika, dan malam ini sama Coach Resti. Dan feedbacknya itu selalu aja bagus teman-teman ya. Setiap mereka yang berjuang untuk berkualifikasi training ini dan juga benar-benar setelahnya langsung action, itu semua pasti mendapatkan hasil yang luar biasa gitu ya. Entah itu hasil daripada closingnya atau hasil daripada pengembangan pribadinya. Yang pasti mereka yang selalu berjuang untuk belajar ya, mereka yang selalu mau tahu gitu ya, pasti akan selalu mendapatkan apa yang dicari gitu ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah berkualifikasi maupun berkualifikasinya di awal maupun yang detik-detik terakhir tadi masih ada yang baru berkualifikasi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga perjuangan ya teman-teman ya. Oke, dan pertama-tama buat teman-teman yang baru, perkenalkan nama saya Coach Ria dan malam ini saya yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan, insya Allah. Dan pastikan teman-teman yang gengnya atau timnya atau tetangganya yang sudah berkualifikasi namun belum hadir, dicolek-colek dulu karena tadi saya melihat ada 40 orang qualifier dan ini kita baru masuk 70%-nya, kira-kira seperti itu. Karena kalau tidak menyimak dari awal, teman-teman, kalau tidak menyimak dari awal tuh bakalan pasti ada yang kurang. Bukan ya udah pokoknya pasti ada yang kurang gitu karena pembicara kita malam ini insya Allah akan membagikan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang dirahasiakan ya seperti itulah di Herbalife teman-teman. Justru kita akan semakin bertumbuh kalau kita berbagi. Semua sampai isi dalam-dalamnya itu pasti akan dibagikan, tidak ada rahasia di antara kita teman-teman ya. Itulah kerennya bisnis Herbalife. Dan selamat datang, welcome to Herbalife untuk teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang baru, member-member baru yang baru bulan kemarin misalkan atau bahkan ada yang bulan ini baru menjadi member dan kemudian berjuang untuk menjadi seorang junior coach atau partner coach dan kemudian berjuang lagi untuk bisa berkualifikasi biar bisa ikutan training malam ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita mulainya on time supaya juga selesainya on time. Mengingat banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur ya. Jadi oke, kita akan langsung saja memanggilkan guest speaker kita yang sangat luar biasa, yang sudah sangat cantik sekali malam hari ini, dan sudah sangat siap untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman semua. Pastikan seperti yang saya bilang di grup tadi, sediakan jet drinknya biar nggak lirik sana-sini, karena kalau kita fokus, teman-teman, kalau kita fokus maka kita akan mendapatkan sesuatu kita akan mendapatkan banyak daripada apa yang kita pelajari atau apa yang akan dibagikan sama guest speaker malam ini. Jadi siapkan jetrinya dan pastikan teman-teman membuka kamera. Kita ada adab dan akhlak dalam menuntut ilmu teman-teman ya. Biasanya kan kita kalau kita belajar di sekolah, kita duduk rapi, menghadap ke depan gitu ya. Kita fokus sama yang mengajar ya. Kemudian karena ini adalah event online, maka untuk menjaga adab dan akhlak sebaiknya teman-teman membuka kamera ya. Membuka kamera berarti yang pertama teman-teman benar-benar serius pengen belajar. Yang kedua adalah berarti teman-teman menghargai sang pembicara ya. Kemudian yang ketiga adalah berarti teman-teman suatu saat nanti ketika teman-teman menjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, suatu saat nanti ketika teman-teman menjadi seorang pembicara seperti apa yang akan dilakukan Coach Resti malam ini, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama, akan mendengarkan, fokus mendengarkan teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman buka kamera, belajar yang baik ya. Jangan lupa catatan, buku catatan dan juga pulpennya disediakan. Kita langsung saja memanggilkan, boleh minta tolong Coach Adi untuk spotlight beliau. Pembicara kita malam ini, welcome Coach Resti, silahkan, yeay! Hai, Masya Allah, tabarakallah. Setelah
Setelah berapa lama ya baru kali ini lagi dapat kesempatan untuk jadi guest speaker. Jadi agak-agak bingung-bingung sebenarnya. Dari tadi baru coba-coba dan ternyata alhamdulillah udah bisa lagi, Masya Allah. Dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang lolos kualifikasi. Pokoknya teman-teman kualifikasi apapun yang kalau di-share sama coachnya, usahakan teman-teman berjuang untuk mencapai kualifikasinya karena pasti di setiap perjuangan itu pasti ada sesuatu. Misalnya nih contoh nih kita lagi pengen banget turun 2 kilogram. Nah, kita harus benar-benar konsisten sampai kita turun berat badan. Sama dengan kalau misalnya ada sesuatu, ada training kayak gini malam ini, kita harus berjuang biar kita benar-benar menghargai perjuangan kita. Jadinya kita benar-benar duduk, kita belajar, kita menghargai usaha kita. Makanya ada kualifikasinya. Oke, ya sebentar saya share materinya dulu. Bismillah ya, semoga betul nggak sih ya? Oke, udah kelihatan teman-teman? Udah. Udah oke. Teman-teman, malam hari ini kita belajar namanya pentingnya punya member aktif dan konversi member aktif. Dan alhamdulillah malam ini Coach Ria sama Coach Adi memberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar malam hari ini. Walaupun malam minggu ya teman-teman, tapi teman-teman bisa, teman-teman mau untuk ikhlas belajar malam hari ini. Oke, mari kita perkenalan dulu. Pasti banyak yang belum kenal sama saya. Walaupun saya sudah terkenal. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Febriani dan ini foto before after saya. Lagi-lagi Herbalife itu adalah sebuah bisnis cerita. Kalau kita tidak punya hasil produk, kita mau jual apa kalau tidak ada hasil produknya? Jadi buat teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan hasil produk, semangat teman-teman, semakin kecil bodinya, semakin banyak insya Allah duitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya alhamdulillah sudah turun 9 kilogram melalui waktu itu saya ketemu coach saya di media sosial yang dimana dulunya saya udah cobain diet banyak banget. Akhirnya putus asa dan ketemu sama coach saya. Alhamdulillah saya turun 9 kilogram dan pastinya makin sehat, makin bugar dan dan lebih banyak tahu tentang pentingnya kesehatan. Jadi teman-teman yang masih berjuang semangat ya, go BB ideal. Nah, ini dia latar belakang saya. Jadi 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu saya itu adalah penjual baju online, ada offline store-nya juga. Jadi Pop Shop ini udah 8 tahun saya kerjain teman-teman dari tahun 2010. Nah, uh, apa saya juga bisa beli produk Herbalife karena saya punya duit dari sini. Nah, kenapa akhirnya waktu itu saya mau ikut bisnis Herbalife? Jadi awalnya saya itu adalah tipe orang yang sangat tidak menyukai yang namanya bisnis MLM dan Herbalife memang MLM, tapi yang saya sukai karena uh, waktu itu saya tertariknya bukan karena bisnisnya aja, tapi karena saya udah turun berat badan. Uh, ada customer saya yang beli baju, terus ternyata dia juga adalah salah satu member Herbalife. Akhirnya saya cerita, saya juga member Herbalife loh. Dan dia cerita kalau dia udah dapat blender Herbalife. Dan saya komplain, oh saya nggak dapat blender Herbalife ya coach. Padahal kan saya juga member Herbalife. Nah, akhirnya dikasih tahu kalau kamu mau dapat blender Herbalife, kamu harus mencapai kualifikasi. Jadi ada kualifikasinya lagi nih, ada sesuatu yang diperjuangkan lagi teman-teman. Waktu itu untuk dapat blender kualifikasinya 350 volume poin selama 3 bulan berturut-turut. Setelah saya hitung-hitung, saya bilang banyak juga ya coach kalau 350 volume poin saya konsumsi sendiri. Terus waktu itu coach saya bilang
ya kalau bisa jangan diminum sendiri, ajak dong teman atau keluarganya untuk beli, untuk ikutan program juga. Akhirnya mau nggak mau, karena saya tipe orang yang harus mengejar kualifikasi, saya waktu itu memberanikan diri untuk men-share foto before after saya di sosial media. Akhirnya ternyata dalam 1 minggu saya jadi senior konsultan, saya diskon 35%. Dalam 3 bulan saya mencapai supervisor diskon 50%. Dan saya adalah orang yang suka catat keuntungan saya. Kebetulan waktu itu saya catat 1 minggu, kok saya dapatnya, 1 minggu saya dapatnya 7 jutaan teman-teman. Dan saya orang yang suka duit, karena saya butuh duit, saya punya banyak kebutuhan, saya suka duit, saya dapat 7 juta dalam 1 minggu. Saya bilang, wow, lumayan juga ya. Cuman share before after, cuman ngajak orang untuk sehat, kita dapat duit 7 juta dalam 1 minggu. Gimana kalau saya benar-benar fokus nih? Nah, akhirnya saya diajak untuk STS. Waktu itu saya berangkat sendiri 3 jam dari Parepare ke Makassar itu untuk mengikuti trainingnya. Saya ngeklik dan alhamdulillah saya memutuskan di tahun 2018, saya memutuskan untuk full time, saya tidak jual baju lagi, saya tidak jual jilbab lagi, pokoknya saya berhentikan pop shop ini, saya beralih menjadi coach. Yeay. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, keputusan saya itu saya tidak pernah sesali, justru saya sangat bersyukur saya berada di Herbalife sekarang. Saya bahkan kadang berpikir, kenapa ya nggak dari dulu saya ngerjain bisnis ini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tentunya ada orang yang mengundang kita, kita nggak tiba-tiba ada di Herbalife, ada apa, malaikat yang Allah kirimkan melalui dia. Dan saya berterima kasih kepada sponsor saya, Coach Mewa dan Kak Erwin. Terima kasih banyak melalui postingan dia, karena dia, jujur ya teman-teman, waktu itu saya sempat hampir unfollow dia karena kebetulan Kak Mewa ini adalah kakak kelas saya. Waktu itu badannya gendut banget, suka jajan, tiba-tiba dia langsing, terus dia sering banget upload foto before after dia. Saya sampai, kenapa sih ini pamer body tiap hari, dan akhirnya saya ngeklik dan saya mau ikut programnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih berjuang cari customer, jangan pernah putus asa, karena kita nggak pernah tahu postingan yang mana yang membuat orang klik dan mau ikut programnya. Terus racuni dia dengan foto before after kita yang memukau. Dan mohon doanya untuk mentor aku, Coach Ria, dan Kak Ancu, Mami Nia, dan Papi Nasar. Mohon doakan sponsor dan mentor saya, semoga di tahun 2023 ini mereka semua level. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Langsung kita masuk materi malam hari ini adalah pentingnya punya member aktif dan konversi member aktif. Nah, siapa teman-teman yang ikut training kick off kemarin? Banyak ya. Jadi di kick off kemarin kita udah belajar kan modul 1 dan modul 2, gimana sih biar kita dapat leads, biar gimana sih dapat dapat customer. Nah, di malam ini setelah kita dapat customer, setelah kita tahu gimana caranya closing, gimana sih biar customer kita ini tidak datang 1 kali aja, tapi dia tetap ada sama kita sampai bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, selama hampir 6 tahun di Herbalife, saya punya customer yang dari tahun 2018 dia join sama saya sampai hari ini dia tetap ada. Nah, gimana caranya biar customer kita itu long lasting sama kita, long lasting. Oke, nah ini adalah volume poin saya di Desember 2022. Masya Allah, tabarakallah, saya berhasil mendapatkan 8.134 volume poin, di mana saya punya VP downline, yang VP downline itu adalah member-member saya yang dia beli dengan ID-nya sendiri, yang otomatis masuk juga poinnya ke saya.
dengan jumlah 3.800. Dan untuk VP Retail, jadi kita tuh punya beberapa pintu penghasilan di Herbalife ya. Pasti teman-teman udah pernah dijelasin kalau ada yang namanya pembelian retail, ada yang namanya pembelian grosir. Jadi volume point downline ini akan ditransfer pada tanggal 15 nanti. Nah, untuk VP Retail ini sebanyak 4.300, saya selalu catat profitnya berapa. Jadi money map yang saya tampilkan ini adalah profit saya sebanyak 4.300. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sebanyak 33 juta ini pembelian retail, belum transferan pada saat tanggal 15, Masya Allah, tabarakallah. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, di bulan Januari ini baru tanggal 21, teman-teman, Alhamdulillah, Masya Allah, sudah 6.365, di mana volume point downline saya sudah 4.100, sedangkan VIP retail saya baru 2.200. Jadi lumayan besar member-member saya order sendiri menggunakan ID-nya dibandingkan saya yang order sendiri. Jadi, apa namanya, insya Allah di tanggal 15 nanti lumayan gede ya transfernya. Teman-teman paham ya sampai di sini? Paham ya, teman-teman? Jadi gimana sih biar teman-teman juga bisa lebih dari saya, contoh kayak Kak Adi-Ade, mereka tuh volume poinnya sampai 10.000, Karya 10.000 volume poin, dan saya juga mudah-mudahan bantu doa di bulan ini saya pengen banget 10.000 volume poin, karena kebayang ya penghasilannya berapa kalau kita mendapatkan 10.000 volume poin. Nah, apa sih yang saya kerjakan sehingga jadi flashback ya teman-teman, di tahun 2020 sampai 2021 jujur saya tidak ada peningkatan, saya stuck di 3.000, 5.000, 3.000, 3.000 VP, 5.000 VP, itu pun kayak maksa-maksa banget volume poinnya. Kenapa teman-teman? Karena ya pasti ada yang namanya mekanisme dan technical, sama dengan kalau kita lagi diet, 80% pola makan, 20% olahraga. Nah, buat kehidupan sehari-hari, ada yang namanya 80% mekanisme, dalaman kita, 20% itu gimana caranya gitu loh. Jadi, hal yang pertama yang saya mau kasih tahu adalah hablum minanas dan hablum minallah. Jadi bisnis Herbalife ini adalah bisnis kemanusiaan, teman-teman. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, itu yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi bukan hubungan kita sama pencipta kita aja, tapi hubungan kita ke customer kita, ke keluarga kita, ke teman kita, karena itu pasti banget akan akan kembali ke kita. Apalagi bisnis ini nggak bisa yang kayak mereka check out di Shopee, terus kita kayak tinggal lihat laporannya Shopee aja nih, berapa yang check out, enggak teman-teman. Tapi ketika mereka udah transfer untuk kelas diet atau dia fix untuk ikutan misalnya program NC, pasti teman-teman udah berkomit sama dia bahwa teman-teman akan menjaga yang namanya yang jaga perjanjian ini. Teman-teman harus menjaga hubungan ini. Bagaimana si customer yang udah transfer ke kita bisa menjaga dia benar-benar. Jadi bukan gimana sholat kita aja, tapi gimana hubungan kita ke sesama manusia. Itu penting banget, teman-teman. Karena sekali lagi bisnis kita adalah bisnis manusia. Kita akan berhadapan dengan beberapa karakter yang kita coaching, dan gimana caranya biar segala karakter ini bisa kita handle. Jadi walaupun ceritanya kadang-kadang ada customer yang komplain, ada customer yang tipenya kayak gini, kita tetap bisa untuk kita bisa tetap sabar, kita bisa tetap coaching dia. Jadi itu ya teman-teman, hubungan kita ke sesama manusia. Nah, yang kedua, ini yang paling menurut saya yang kayak langsung nge-boom banget, karena ternyata dulu-dulu saya itu hanya fokus sedekah
contoh sedekah dengan kitabisa.com misalnya, saya sedekah ke panti asuhan misalnya, bukan tidak boleh, bukan tidak semestinya, cuman ternyata kita tuh sedekah sebaiknya perhatikan dulu ring pertama kita. Yang pertama adalah orang tua dan mertua. Walaupun teman-teman orang tua dan mertuanya berkecukupan, please banget teman-teman tetap ngasih sedekah untuk mereka. Itu wajib banget. Kalau dia nerima, minta tolong sama dia, mah doain ya, sedekah yang aku kasih ini bisa bisa kembali 10 sampai 100 kali lipat deh mah. Contoh, karena doa orang tua kita itu melangit, teman-teman. Langsung tembus 7 lapisan langit, cie. Jadi usahakan orang tua, jadi dulu-dulu tuh, jujur li, dulu-dulu aku tuh sedekah, paling ya udahlah, mama udah, mertua udah, udahlah, jadi ke panti asuhan misalnya, ke ini misalnya, kita fokus sama itu. Ternyata mama kita ini masih punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi sekarang teman-teman, saya coba sedekah untuk orang tua sampai dia bilang, "Sudah nak, udah banyak banget ini. Udah banyak banget nak, nggak usah." Sampai dia bilang kayak gitu, teman-teman. Tetangga juga, tetangga ternyata ada tetangga kita yang ternyata tidak bercukupan, ternyata ada anaknya nggak sekolah, ternyata ada sepupu kita yang putus sekolah misalnya, ternyata ada om kita yang sakit, ternyata ada saudara kita, ternyata masih banyak di ring pertama kita ini yang butuh banget bantuan kita, terus kita jauh-jauh sedekah gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman boleh coba aja tes dan ukur teman-teman di bulan ini sedekahnya lebih banyak ke ring pertama daripada ring kedua dan ketiga. Misalkan teman-teman bikin adik kita misalnya, anak kita misalnya, tetangga kita, saudara kita, bikin mereka kayak dapat kejutan, teman-teman. Nah, saya udah coba kayak ke karyawan, ke pekerja, tiba-tiba ngasih tambahan, dan itu membuat mereka tuh kayak, wow, wow, dan itu menjadi doa yang baik untuk kita dan akan kembali 10 kali lipat untuk kita, insya Allah. Nah, dan ini juga yang salah satu yang saya lakukan beberapa bulan terakhir ini, saya mencoba untuk doakan minimal 7 sampai 10 orang sebelum tidur. Jadi kalau bisa bikin kelompok doa boleh tuh. Saya bikin kelompok doa 7 sampai 10 orang, store doanya mau apa gitu. Terus sebelum tidur kita betul-betul dengan hati yang ikhlas kita doain orang yang kita maksud ini dengan hati yang ikhlas setiap hari, teman-teman. Insya Allah teman-teman kalian bisa coba dulu karena ini ngefek banget ya. Karena Ari Ginanjar pernah juga ikut trainingnya itu ISK, dia memang bilang coba doain setiap hari 10 orang minimal tanpa kamu kayak minta balasan gitu. Pokoknya doain dengan ikhlas. Insya Allah doa yang kita berikan ke orang-orang itu akan kembali ke kita. Sama kalau misalnya kita punya niat jahat, niat jelek sama orang, kita doain dia yang jelek-jelek, otomatis dia akan kembali sama doa kita. Jadi selalu doa yang bagus-bagus, berkata yang bagus-bagus, karena segala hal yang kita lakukan ini akan kembali ke kita gitu teman-teman ya. Nah, dan yang terakhir ini teman-teman 10 syukur sebelum tidur, tulis benar-benar contoh nih, saya bersyukur karena hari ini saya punya 1 customer baru. Yang kedua lagi, saya bersyukur ya Allah karena hari ini hubungan saya dengan suami saya sangat harmonis. Yang ketiga ditulis lagi, jadi jangan saya bersyukur terus sama dengan yang di atas. Saya sehat, saya bersyukur. Coba teman-teman resapi sebelum tidur, saya bersyukur ya Allah, terima kasih karena hari ini saya masih sehat. Kedua lagi, saya bisa tidur dengan nyaman, saya makan. Teman-teman, kalau teman-teman melakukan itu sebelum tidur, rasanya pas mau tidur tuh kayak Masya Allah, tabarakallah ya, hidup kita nih kayak benar-benar udah berkelimpahan gitu teman.
kan ada memang di Allah memang bilang kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan teman-teman. Jadi kalau kita syukurnya 1, insya Allah ditambahin 10, insya Allah teman-teman. Jadi usahakan syukur aja. Kalau kamu udah bersyukur, insya Allah yang keluhan-keluhan itu nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi, kok hari ini aku nggak closing, kok hari ini aku nggak gini-gini. Itu akan diganti teman-teman sama syukur kita. Masya Allah tabarakallah ya, hari ini tadi saya makan enak. Masya Allah tabarakallah ya, hari ini hubungan saya sama suami saya harmonis gitu, pasti teman-teman tidurnya dengan nyaman, dengan nyenyak. Nah, ini dia yang paling penting, perjelas why Anda. Nah, kembali lagi yang saya bilang tadi, di tahun 2021, jujur saya itu stuck banget teman-teman. Karena saya berada di zona nyaman. Kadang-kadang kita tuh pengen, iya aku pengen beli mobil, tapi pengen aja, nggak kayak ngotot gitu teman-teman. Nah, waktu itu saya jalan-jalan ke sebuah mall, saya dapat flyernya, saya diajak untuk test drive. Waktu itu saya belum pernah ada kepikiran untuk kayak pengen ganti mobil, pengen aja sih mau kalau disuruh bikin dream board pasti ada saya mencantumkan saya pengen why-nya apa, saya pengen umroh lah misalnya, saya pengen bangun rumah, saya pengen beli mobil, tapi pengen aja, nggak kayak feel-nya tuh kayak nggak berasa gimana gitu teman-teman. Nah, waktu itu saya jalan-jalan ke mall, saya diajakin untuk test drive, ya udah deh test drive aja. Nah, ternyata vibrasi kita ini kalau kita kalau misalnya teman-teman misalnya lagi pengen sesuatu, misalnya lagi pengen umroh, teman-teman kalau bisa datengin travelnya, tanyain berapa, tanggal berapa, walaupun sekarang teman-teman belum ada duitnya, datengin aja dulu. Rasakan gimana rasanya. Saya yakin teman-teman pas pulang dari tempat travel itu atau di tempat dealer mobil itu, walaupun teman-teman nggak mau, tapi kayak alam bawah sadar teman-teman itu kayak ngerasa, tadi tuh kamu ngerasain kan Hyundai Creta tuh gimana enaknya, bagus banget. Emang kamu mau kayak gitu terus. Secara tidak langsung membuat kayak kita tuh nggak, aku harus ganti mobil, aku harus beli mobil, aku mau kayak jadi ngotot teman-teman yang tadinya kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau kalau misalnya nggak beli mobil juga nggak apa-apa. Nah waktu itu saya test drive pulang dari situ teman-teman rasanya kayak aduh aku pengen banget nih ganti mobil, aduh aku pengen banget, udah kayak ngotot banget yang tadinya aku tanyain berapa DP-nya, berapa cicilannya, tiba-tiba kayak ngerasa kenapa sih mesti nyicil, ayo dong cash gitu loh. Jadi aku saya nantang diri saya sendiri untuk gimana caranya aku beli mobil bisa cash teman-teman. Nah dari bulan Oktober ini, Oktober sepulang dari situ, Masya Allah tabarakallah, di bulan November yang tadinya kayak maksa-maksa banget 3.000 volume poin, 5.000 volume poin, ini yang kayak Masya Allah tiba-tiba ada orderan, tiba-tiba ada ini. Itu karena alam bawah sadar kita itu memanggil impian-impian kita itu. Contoh yang kayak di sebelah kanan ini. Sebenarnya ya. Oke teman-teman lanjut. Maaf ya tadi ada iklan. Nah, contoh di sebelah kanan ini saya itu kayak nekat DP umroh bintang 5 teman-teman. Padahal jujur belum cukup. Waktu itu Karya Masya Allah ngajak umroh. Saya bilang, saya bingung sih Kak, mau beli mobil dulu atau umroh dulu. Nah, saya dikasih lihat nih, katanya sebaiknya sih ada ceramah Ustaz Khalid, katanya kalau antara nabung dan umroh aja dulu karena tidak ada orang yang miskin sepulang dari umroh, itu katanya. Ya udah, akhirnya kita cari travel yang cocok sama kita tanyain
berapa bintang 5, berapa hotel bintang 5, berapa kalau kita plus ini, plus itu, plus ini, akhirnya dapat harganya. Jujur, karena aku berdua sama suami, jadi total tuh kayak sekitar berapa ya? Hampir 80 juta, teman-teman. Uangnya belum ada, tapi nekat. DP aja deh, udah bismillah. Dan Masya Allah, tabarakallah, Desember tumpah-tumpah. Januari, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa teman-teman. Itulah yang namanya kita meng-track impian kita. Kita komit dengan impian kita. Bukan hanya sekedar kita bikin dream board, terus kita pajang. Nggak tahu kapan terrealisasi gitu loh. Jadi teman-teman yang udah bikin dream board, kalau memang ada foto-foto impian teman-teman, ya udah teman-teman, kalau teman-teman pengen Pajero, datengin dealer Pajero, datengin, cobain, rasain. Kalau bisa rental, ya teman-teman, tahun ini bisa beli impian itu gitu loh. Jangan kayak, yalah, belum, nanti aja, belum, aku juga belum butuh. Padahal sebenarnya teman-teman, apa ya, apalagi kalau impian terkait dengan orang tua kita gitu loh. Itu nggak bisa ditunggu, teman-teman. Umur tuh nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau memang teman-teman punya niat, contoh nih, kita punya niat, pengen banget umrohin mama gitu. Ya udah DP-in aja dulu teman-teman, minta bantuan sama Allah, bilang, ya Allah, aku nggak mampu, tapi aku mau, bantu aku, tolong aku, temani aku gitu. Insya Allah, nggak tahu kenapa, nggak tahu dari mana, nggak tahu dari siapa, rezeki ada aja. Itu dulu teman-teman, perjelas why teman-teman, kristal clear. Seakan-akan, apalagi kalau misalnya kita pengen kayak bangun rumah, udah datengin kompleksnya, lihat, rasain, itu apa namanya, secara alam bawah sadar kita, itu akan lebih mempercepat impian kita teman-teman. Nah ini caranya, bentar ya. Gimana nih caranya kalau misalnya mau next? Bentar ya guys. Ya Allah, maafkan diriku. Terima kasih Kak Adi. Oke, next. Jadi kalau why-nya udah jelas, insya Allah teman-teman ya bisa lebih cepat untuk mendapatkan impian kita. Oke, next. Nah, setelah kita perjelas why-nya, kita mau ngapain, kita mau apa di tahun 2023 ini, setiap bulan, awal bulan saya pasti set goal sama sponsor saya. Dan saya juga teruskan ke karya. Jadi setiap awal bulan itu saya setor ke 2 orang, Karya dan Kak Mewah. Karena apa teman-teman? Apa sih yang kata-katanya Karya? Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di bulan Januari ini saya merencanakan 10.000 volume poin. Dari mana 10.000 volume poin itu? Ya pasti ada downline yang kita list. Ini kayaknya bisa berpeluang nih 1.000 volume poin. Ini kayaknya bisa 500 volume poin. Tapi nggak ditulis aja. Jadi kalau misalnya udah di tanggal, misalnya nih, kita store set goal tanggal 1. Tanggal 2 udah mulai. Siapa yang bisa kita follow up? Siapa nama-nama yang kita udah tulis di situ? Kita gimana caranya biar sesuai dengan apa yang kita tulis. Jangan ditulis aja, tapi kita merencanakan. Nah, sebenarnya ada chat selanjutnya, apa-apa rencana kerja yang saya ingin lakukan untuk mendapatkan volume poin segini. Jadi ada rencana kerja, contoh kita merencanakan 10.000 volume poin. Atau contoh kita kecilnya aja. Kita merencanakan 2.500 volume poin. Nah, di bulan November kita udah 500 volume poin. Jadi berarti kita harus 5 kali
lebih bekerja dibandingkan di bulan sebelumnya. Karena sebelumnya kita 500 volume poin, kita set goal 2.500, berarti 5 kali. Gimana caranya ya? Oh iya, saya berencana punya 5 new customer di bulan ini. 5 new customer ini dari mana? Oh iya, aku mau iklan. Iklannya yang mana? Aku mau iklan yang ini, yang ini, yang ini. Mau paid promote di sini, 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 sini. Kalau misalnya DMO-nya nimbang-nimbang, berarti kita udah list nih siapa aja yang rencananya COI kita yang ingin kita ajak untuk ikut kelas diet atau program NC. Kita udah list, kita udah merencanakan siapa aja. Jadi nggak kayak ya udah deh kalau misalnya di bulan ini dapat segitu ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya juga nggak apa-apa. Itu tipe orang yang kayak hidupnya ya udah lempeng gitu aja gitu. Tidak akan mendapatkan impiannya, yakin teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang punya impian yang besar, pasti teman-teman punya goal yang besar. Nah, goal itu bukan untuk didapetin, tapi dilampaui. Jadi jangan stuck. Misalnya contoh, target saya kan cuma 2.500, tanggal 21 udah 2.200, ya udah santai-santai kan bentar lagi dapat goalnya. Bukan teman-teman, tapi gimana caranya kita melampaui target yang kita tulis. Oke, teman-teman paham sampai sini? Jadi misalnya nih udah tanggal 21, kita targetnya 5.000 volume poin. Sekarang udah 4.800, berarti kita bisa jadi 7.500 atau 8.000 volume poin, bisa jadi 10.000 volume poin. Pokoknya semaksimal sampai jam 12 malam end of month, teman-teman. Usahain ya. Oke, next, never give up. Gitu. Nah, gimana sih biar setelah customer ini bisa bertahan sama kita, bisa bertahun-tahun sama kita, bisa rasanya customer kita ini nggak, walaupun ditawarin 35% di luar sana, walaupun ditawarin 50% di luar sana, dia tetap sama kita. Ini teman-teman, mengenal tipe customer. Jadi contoh, tipe merah itu adalah customer yang mungkin dia adalah orang yang disiplin, dia tipe orang yang kalau misalnya kita udah cantumin tanggal 23 adalah waktu untuk share meal plan, terus tanggal 23 sore kita belum kirim, dia pasti tipe orang yang mana nih, kok belum ada? Nah, tipe-tipe customer ini kita harus kenalin, berarti kita harus benar-benar disiplin sama dia. Kalau dia udah transfer, artinya kita harus langsung cepat-cepat kirim barangnya. Ada tipe-tipe yang hijau. Tipe hijau ini customer yang benar-benar detail. Dia mau kalau teman-teman ngasih list, dia minum air putih jam berapa, minum tehnya jam berapa, bikin tehnya berapa sendok. Kan ada tuh tipe orang yang, enggak, saya mau kamu list. Biasa kan kalau kita bikin teh, ya udah di ini aja, nggak usah ditakar. Kalau dia tipe hijau, tipe orang yang detail, dia nggak akan seperti itu. Dia mau berapa sendok, airnya berapa mili, 3 tutup botol alunnya, berapa tutup botol ininya. Nah, itu tipe customer yang emang kita harus detail. Dari awal pasti akan kelihatan tuh, oh customer ini tuh tipe orang yang arogan, misalnya dia harus disiplin, misalnya, oh ini kalau misalnya kita ngasih meal plan memang harus detail misalnya. Jadi nge-coaching itu nggak sembarangan ya, nggak kayak udahlah gue kan orangnya tipe kayak begini ya mau gue dong, nggak ya teman-teman. Tapi bisa kita mengenali customer kita. Kalau misalnya yang kuning, ada tuh tipe customer yang kuning yang dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit merendah, dikit-dikit kayak baper misalnya. Nah, yang kayak begini juga kita memberikan memberikan coachingnya, udah nggak apa-apa, bla 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 gitu. Nah, ada juga nih tipe customer yang dia tipe yang biru, yang nimbangnya sesuka hati, dia juga mau shake-nya jam berapa, ya udah nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita tetap selalu memperhatikan dia. Jadi kalau misalnya ada tipe customer kita yang dia cuek, ya udah nggak apa-apa, tetap kita ingetin. Jadi usahakan saya itu bukan broadcast, tapi usahakan kita
bener-bener japri dia, gimana kamu biasanya saya kalau ada tipe customer dia yang biru banget, biru pekat, yang dia suka lupa minum shake-nya, dia suka lupa jadwal timbang, dia suka lupa jadwal ngemil, saya sematkan di WhatsApp. Jadi dia adalah customer yang sangat-sangat prioritas. Karena apa? Karena dia adalah tipe orang yang suka lupa. Contoh nih kayak gini, aduh nggak kelihatan ya. Contoh kayak customer yang jadi prioritas. Jadi misalnya waktu ngemil, saya bikin alarm, ingetin si ini untuk ngemil, ingetin si ini, walaupun semuanya kita ingetin, tapi ada memang customer tuh yang kayak bandel banget, pekat banget birunya, yang kayak dikit-dikit mau diingetin ini, mau diingetin itu. Oke, teman-teman, jadi harus dikenali tipe-tipe customer kita. Jangan sampai customer kita dia tipenya merah, disiplin, terus kita nge-coachingnya kayak sesuka hati, karena kita merasa aku kan tipe biru yang kayak bodo amat, yang kayak terserah aku. Jangan ya teman-teman, sebisa mungkin kita bisa meng-coaching tipe-tipe customer kita. Next. Kalau punya customer biru, jangan ngegas dong. Kita bercanda juga karena tipe biru itu biasanya suka bercanda kan. Nah, usahakan ya kita di dalam grup itu kan biasanya ada yang suka bercanda. Nah, di situ di grup private misalnya si tipe biru ini suka bercanda ya. Yang suka kita senggol-senggol tuh yang tipe biru ini. Gimana? Khusus contoh ya, khusus Musdalifah wajib foto shake-nya karena suka lupa mana foto shake-nya. Nah, kayak tipe-tipe kayak gitu kan, dia kan suka bercanda, jadi dia akan nanggepinnya bercanda. Coba teman-teman nge-tag si merah misalnya, dia yang orang disiplin, dia leader, dia yang arogan, terus kita nge-tag di grup privat, mana sini, pasti dia nggak senang teman-teman. Jadi usahakan teman-teman mengenali, oh customer saya ini dia suka bercanda, dia orangnya biru, jadi bolehlah dibercandain. Nah, ini yang paling penting dalam mengupgrade customer kita. Untuk mendapatkan volume poin besar, itu pasti ada beberapa customer yang siap untuk di-upgrade. Jangan pernah prejudge customer kita. Kayak dia nggak bisa deh diskon 35. Diskon 35% kan tuh sekitar 8 jutaan. Dia kan cuman karyawan misalnya, mana ada duitnya. Jangan pernah prejudge customer kita. Justru biasanya customer kita yang banyak duit itu tuh kayak susah banget ngeluarin uang. Jadi semua adalah hak mereka untuk kita berikan penjelasan bahwa setelah diskon 25% ada loh diskon 35%, ada loh diskon 42%. Jadi contoh customer saya ini, si Evi, sebelum-sebelumnya udah ditawarin diskon 35%, tapi dia nggak mau, teman-teman. Nah, di tanggal 2 Januari, end of month, jam 10:04 itu tuh sebenarnya udah jam-jam tidur. Dan alhamdulillah saya udah mencapai target saya, udah sekitar 7.000 lebih, teman-teman. Kalau saya merasa puas, ya udah ngapain di-upgrade lagi sih? Udah jam 10 malam juga, udah sesuai target. Tapi teman-teman, yang saya bilang tadi, kita usahakan target kita itu kita lampaui. Karena target saya 7.000 poin, kalau bisa 10.000 kenapa enggak? Nah, waktu itu saya ngechat ini nih, Evi, kan masih ada waktu nih, masih ada waktu 2 jam untuk mengupgrade customer. Jangan ada prejudge, pokoknya semua saya chat. Nah, contoh nih, Kaji maaf chat malam-malam, yakin gak mau upgrade 35%, mumpung masih bisa loh poinnya. Kalau besok udah 0, Masya Allah tabarakallah, 30 menit sebelum jam 12 malam, dia check out sendiri, teman-teman. Jadi, jangan pernah prejudge, walaupun dia bilang nggak ada duit lah, dia inilah, tetap teman-teman memberikan hak mereka, kewajiban teman-teman. Jangan banyak kan junior coach baru yang rasanya kayak nggak enak untuk
mengclosingkan senior consultant, karena beberapa member atau junior coach tuh ngomong ke saya, curhat ke saya rasanya nggak enak deh nawarin dia belanja 8 juta, kan kasihan, dia kan cuman ini, kerja suaminya ini, dia nggak. Jangan pernah teman-teman, untuk teman-teman yang tahu isi dapur mereka, tidak teman-teman, kita nggak pernah tahu berapa, apakah dia berpeluang, apakah dia bisa. Jadi semua customer kita itu berikan hak mereka, jelaskan mereka tentang peluang penghasilan, tentang diskon-diskonnya, karena kita nggak pernah tahu. Contoh saya pribadi nih teman-teman, saya awalnya nolak bisnis ini, tapi karena kita nggak pernah tahu bagaimana ke depannya, ternyata saya masih ada di bisnis ini dan saya sangat serius di bisnis ini. Jadi jangan pernah prejudge sama siapapun, oke? Next. Apalagi apalagi di tanggal 21 sekarang ya, 21 Januari, teman-teman bisa cek-cek nih, siapa aja yang udah belanja, misalnya udah belanja 60 volume poin, ya bisa tuh kita upgrade. Jangan pernah merasa kayak, aduh masih banyak banget dia. Pasti bisa, insya Allah teman-teman. Pokoknya jelasin aja mereka haknya untuk bisa diskon 35, 42, sampai 50%. Next. Nah, jangan lupa untuk rekognisi. Mau rekognisi pencapaian hasil turun berat badan, mau rekognisi pencapaian diskonnya. Jadi semua teman-teman wajib untuk rekognisi. Ini penting banget. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita rekognisi si A, si B merasa kayak, wah, si ini udah turun berat badan, aku mau juga dong, kayaknya aku tertantang, aku terinspirasi, bla bla bla. Contoh si Rini misalnya ini, udah diskon 35%, si B merasa nih, oh saya masih diskon 25 ya, saya juga pengen dong diskon 35 kayak si ini. Jadi usahakan rekognisi segala pencapaian. Apalagi kalau ada customer yang kirim foto before after-nya, minta izin ke dia, Kak, aku izin share ya, seneng banget lihat hasilnya, biar yang lain bisa terinspirasi. Kalau diizinkan silahkan di-post di Instastory-nya, karena jujur saya tipe orang yang kayaknya happy kalau misalnya ada rekognisi, kita rasanya kayak, oh ternyata perjuangan kita itu sangat diapresiasi ya sama coach kita. Jadi teman-teman jangan pernah lupa untuk rekognisi berapapun turun berat badan customer kita. Walaupun dia turunnya 0,01, tetap rekognisi. Masya Allah, selamat ya. Si ini udah turun begini, si ini udah turun begini. Rekognisi segala pencapaian. Next. Nah, ini hal yang paling penting, membangun bonding dengan customer kita. Setelah kita tahu, oh si Lulu tipe merah, oh si Mayriska tipe kuning, si ini tipe ini, tipe ini. Bergabung dia dalam satu grup buat mereka untuk, jadi biasanya saya kalau di kelas advance, saya minta mereka untuk sebutin dulu nama Instagramnya siapa. Ayo ya saling kenal biar kalau misalnya si Lulu cheating day atau misalnya si Lulu nakal, bantu untuk ini ya, bantu untuk tegur ya. Jadi biasanya mereka akan tukar-tukaran nama IG, saling follow, jadi mereka saling menyemangati. Nah contoh nih, kayak Mbak Lulu yang sebelah kiri bawah ini, dia tanya, oh iya perasaan di grup nggak pernah lihat Kak Reski. Jadi kalau mereka beberapa customer kita udah saling rasanya udah saling kayak temenan, mereka kan saling nyari. Nah, gara-gara kalau chat ini, saya capture dan saya kirim ke Kak Reski yang customer saya bilang, Kak, kapan nih mau mulai diet lagi? Udah dicariin tuh sama Mbak Lulu, katanya grup kayaknya sepi nih kalau nggak ada Kak Reski. Nah, mereka tuh kayak ngerasa, oh ternyata kehadiran saya tuh sangat dirindukan sama teman-teman yang lain. Jadi buat di dalam satu grup itu mereka saling menyemangati, saling berhubungan satu sama lain. Jadi teman-teman saya menjalankan 2 DMO, jadi ada saat sekarang ini menjalankan Nutrition Club.
Untuk yang offline, saya gabung juga, saya buat mereka untuk saling mengenal, untuk saling bercanda, saling tahu satu sama lain. Jadi setiap ada customer baru, pasti saya bantu untuk kenal sama mereka, satu persatu saya kenalin. Sama dengan online, mereka juga ditahu nama Instagramnya, kita liatin postingannya kayak gimana. Jadi biasanya saya itu sampai misalnya nih lagi santai, Kak, kalau lu anak berapa sih, kerjanya apa sih, oh di rumah tinggalnya sama ini ya, oh gitu. Jadi usahakan teman-teman tahu, oh customer saya gini nih, customer saya gini. Jadi mereka bukan hanya sekedar customer dan coach, tapi buatlah mereka merasa kalau kita ini adalah bagian dari keluarga atau temannya dia. Udah kayak nggak mau pisah deh sama kita gitu teman-teman ya. Oke, next. Nah, selain bonding, teman-teman wajib banget yang namanya mementori betul-betul customer-customer kita. Teman-teman pernah lihat kan, satu customer kita yang berhasil itu adalah sama dengan iklan yang nilainya puluhan juta. Kalau satu customer kita benar-benar bimbing dengan ikhlas, dia dapat hasil produknya. Kadang-kadang walaupun kita nggak ngiklan, ada aja customer yang didapatkan dari perubahan berat badan customer kita. Jadi pantau betul-betul customer kita, waktunya ngemil, ingetin ngemil, kalau dia naik berat badan jangan pernah takut untuk marahin dia. Saya biasanya kalau ada customer saya yang nggak store timbang, saya pasti dikit-dikit spam dia, mana timbangannya, kok hari ini belum store timbangan, kok tadi belum store ini, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi biasanya saya kalau perkenalan saya bilang dari awal, mohon maaf ya, kalau nanti kamu naik berat badan atau kamu hilang arah, saya akan galak sedikit ya. Ya nggak apa-apa coach, saya seneng coach kalau dikasih gitu. Nah biasanya kayak ada kayak gitu kan. Jadi mereka merasa tidak membayar sia-sia teman-teman. Jadi kalau ada customer yang naik berat badan, jangan pernah takut untuk marahin dia, marahin aja. Emang mau, misalnya contoh nih kayak contoh ya namanya Ila. Kak Ila udah keluarin duit segini, masa main-main dietnya? Mau sampai kapan kayak gini? Pokoknya hari ini saya mau kalau ada perubahan nih, walaupun cuma 0,02 ons, Kak Ila. Janji ya, iya coach. Nah, jadi buatlah customer kita ini benar-benar mendapatkan hasil yang dia inginkan. Next. Oke, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Lagi-lagi saya sangat-sangat bersyukur ya, yang tadinya saya jualan baju, yang harus dikit-dikit ke Jakarta, ambil barang, belum lagi kredit bank, karena tahu lah ya teman-teman, kalau misalnya kita jualan baju butuh modal yang besar, mau dapat keuntungan yang besar butuh modal yang besar juga, jadi mau nggak mau pasti dulu tuh ambil kredit di bank. Masya Allah tabarakallah teman-teman, hampir 6 tahun di Herbalife, kerjaannya luar biasa, cuman dari rumah tapi bisa keluar negeri, bisa umroh bareng mama waktu itu, bisa keluar negeri, baru aja pulang dari Singapura, Malaysia sama pasangan. Masya Allah tabarakallah, duitnya dari mana teman-teman? Duitnya 100% dari Herbalife. Masya Allah tabarakallah teman-teman. Nah kemarin berkualifikasi vacation Jepang, bisa ngerasain pegang yang namanya salju, bisa ngerasain, oh Dubai ternyata luar biasa, negara yang wajib banget teman-teman datengin. Pokoknya kalau teman-teman bisa fokus di Herbalife, teman-teman bisa ngerasain, Masya Allah, tabarakallah, nikmat kerja bisa dari rumah dan kita bisa keluar negeri. Dan paspor saya tuh bikin paspor gara-gara waktu itu ekstravaganza Singapura, Masya Allah, dulu takut banget yang namanya keluar negeri, karena merasa kayak keluar negeri itu harus punya duit banyak banget. Ternyata Masya Allah tabarakallah di Herbalife kita diajarin keluar negeri. Sekarang Masya Allah tiap tahun pasti 2-3 kali keluar negeri. Masya Allah tabarakallah, 2-5 kali, 10 kali deh. Amin ya rabbal alamin. Sampai kemarin
suami saya itu tuh ditahan di imigrasi gara-gara dia ditanyain pekerjaannya apa, kok bisa sering udah keseringan keluar negeri. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, Masya Allah. Semoga teman-teman semua malam hari ini yang berkualifikasi bisa terinspirasi, dan teman-teman juga bisa lebih dari saya, bisa keluar negeri juga bareng orang-orang yang kita sayangi, bisa bisa ibadah juga dengan orang tua, dengan pasangan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gimana nih? Saya kembalikan ke MC. Apakah ada sesi pertanyaan lagi atau gimana?